Alhamdulillah ditemukan kembali di kajian Kasmaran, kajian Sakinah Mawaddah Warahmah Semarang di Masjid Al-Aulia. Dan ini adalah bulan ke-7 ya, Masya Allah. 7 bulan juga ya. Ada yang dari pertama ikutin kajian? Kalian setia apa karena tidak ada kerjaan lain? Alhamdulillah ya, Allah berikan istiqomah dengan tema yang sama juga hari ini, istiqomah keluarga sampai ke surga. Benar ya tadi? Judulnya panjang banget soalnya. Dan alhamdulillah juga hari ini kami masih didukung teman-teman dari Hajia Event, kemudian Bagian Santri Indonesia, Muslimat Basketball, dan juga Jaher, dan tentunya Info Kajian Semarang. Kami ucapkan selamat datang tentunya untuk teman-teman yang baru datang di kajian Semarang pertama kali. Ada yang pertama kali? Angkat tangan pertama kali? Ada 1, 2, alhamdulillah 3. Semoga tidak kapok ya. Nah, ini ada teman-teman lama juga ya, dan juga ada teman-teman dari Dawam. Jadi kami tuh aktivis namanya Dawam, itu ada di Arsa Coffee setiap Rabu dan juga Jumat. Itu ada kajian di sana. Hari Rabu ada nonton bareng sahabat Nabi. Itu selain nonton juga ada makan angkringan gratis ya. Jadi buat anak kos cocok banget itu ya. Dan juga ada juga di hari Jumat kajian Kasmaran bersama Ustadz Alfian. Nah, hari ini spesial. Ternyata beliau ini juga seorang dosen di kampus terbaik di Tugu Muda, Udinus. Oke, panggil aja Ustaz Rifki. Silakan Ustaz. Bener ya? Udinus kan terbaik Tugu Muda kan? Assalamualaikum. Masya Allah. Ini alhamdulillah ketemu ketiga kalinya Pak Ustaz. Iya, ketiga. Masya Allah di Masjid Al-Aulia. Ustaz, untuk mencapai istiqomah tentunya kan banyak ujian, apalagi yang nikahnya ta'aruf, yang nggak kenal satu sama lain tiba-tiba satu rumah, bahkan satu ranjang. Itu gimana langkah awalnya agar menyamakan frekuensi dulu? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian Kasmaran. Baik, pertanyaan dari Mas Obin ya, bagaimana ketika seseorang itu menempuh kehidupan baru, yaitu berkeluarga dengan caranya ta'aruf, yang dimana antara suami dan istri ini tidak saling mengenal. Nah ini langkah yang pertama adalah bagaimana tentunya ini ya, seorang suami ini harus mendorong istrinya untuk pertama kali adalah bagaimana menyukai ilmu. Nah ini yang penting, karena bagaimanapun sebuah rumah tangga ya, ketika dihiasi dengan ilmu agama, insya Allah ini menjadi satu kebahagiaan yang tiada tara. Ya, kenapa? Karena ilmu ini sifatnya adalah petunjuk, gitu ya, petunjuk. Dimana orang ketika memiliki ilmu agama, ya, ketika dia memiliki ilmu agama ini, dia mengetahui bagaimana tujuan hidup, ya kan, tugas hidupnya itu apa, sehingga di dalam melangkah bahtera rumah tangga itu dia tidak akan mengalami kebingungan. Ini yang pertama. Jadi intinya adalah bagaimana sosok seorang suami atau seorang istri, bagaimana program pertama adalah bersemangat di dalam menuntut ilmu. Ini paling penting ya. Nah, dan ini bisa kita menghadiri kajian-kajian dan sebagainya. Nah, setelah mendapatkan ilmu, bagaimana kita bisa istiqomah ya. Karena ketika orang itu setelah mendapatkan hidayah, yaitu berupa ilmu gitu ya, ilmu agama, tentunya ada konsekuensi teman-teman, yaitu apa? Mengamalkannya. Nah ini, ketika mengamalkan ilmu itu jelas butuh yang namanya keistiqomahan. Itu ada ujian, mungkin ujian dari teman kerja kita, mungkin ada ujian dari tetangga kita, mungkin ada ujian dari orang-orang yang belum paham gitu ya. Makanya memang istiqomah itu sesuatu yang berat ya. Apa itu? Karena istiqomah ini ya teman-teman, yaitu orang yang konsisten apapun keadaannya,
Dimanapun dia berada, dia harus ingat kepada Allah. Dia harus berada di jalan yang benar. Ini nggak mudah. Dan ini kewajiban kita sebagai orang Muslim ketika kita sudah beriman kepada Allah. Apa itu? Istiqomah. Nah, dulu itu ada seorang sahabat Nabi itu ya, namanya Sufyan bin Abdillah As-Saqafi. Sahabat Nabi namanya Sufyan bin Abdillah As-Saqafi itu mendatangi Nabi Muhammad, minta nasihat. Subhanallah, seorang sahabat itu minta nasihat. Ya. Dan ini kebiasaan sahabat itu senantiasa minta nasihat. Padahal sahabat Nabi itu kita tahu kan keutamaannya banyak sekali teman-teman. Apa itu? Sahabat Nabi itu adalah generasi yang terbaik. Kata Rasulullah, khairul quruni qarni. Ya. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Ya. Kemudian sahabat itu kata Nabi, kamu jangan mencela sahabatku kalau kalian itu bersedekah, ya, emas segunung Uhud. Seandainya ada di antara kita ini berinfak, bersedekah, emas segunung Uhud, niscaya tidak akan bisa menyamai amalan sahabatku, meskipun satu mud. Ya. Kemudian sahabat Nabi itu juga termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah. Dan Allah pun ridha kepada mereka. Maka mereka gelarnya apa? Radhiyallahu anhu. Tetapi mereka ini tidak bosan ya, untuk senantiasa bertanya kepada Nabi, minta nasihat. Ini bisa kita jadikan pelajaran ya teman-teman. Jadi sahabat Nabi itu punya kebiasaan apa? Minta nasihat. Meskipun dia generasi yang terbaik. Ya. Jangan kita ini sudah nggak seperti sahabat tapi nggak mau minta nasihat, ini keliru. Makanya kita sebagai orang Islam sering-seringlah minta nasihat kepada orang yang alim. Ini penting karena manusia itu kadang-kadang punya banyak masalah dan lain sebagainya, gitu ya. Lah sahabat ini minta nasihat kepada Rasulullah yang namanya Sufyan bin Abdillah As-Saqafi. Apa kata dia? Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairuka. Ya Rasulullah, tolong sampaikan kepadaku satu perkataan di dalam Islam yang aku tidak akan bertanya kembali melainkan kepadamu. Nah, Nabi menjawab satu perkataan dalam Islam yang sangat penting. Apa itu? Kata Nabi, qul amantu billah tsumastaqim. Wahai sahabatku, katakan aku iman kepada Allah lalu istiqomah. Jadi kewajiban kita teman-teman setelah kita beriman apa? Membawa keluarga kita untuk istiqomah. Makanya istiqomah itu berat. Karena kita dituntut setiap keadaan apapun, dimanapun kita berada, kita disuruh ingat kepada Allah. Yang ringan itu apa? Istirahat. Gitu ya. Yang ringan apa? Istirahat. Kalau berat itu istiqomah. Gitu ya. Oke, gitu. Insya Allah. Sekarang si suami atau si istri udah dekat sama Allah. Iya. Sudah istiqomah. Tiba-tiba pasangannya, na'udzubillah, jangankan sholat, bilang sayang sama istri aja enggak, atau sayang sama suami aja enggak, itu gimana tuh? Iya. Begini, ada dua usaha ya yang dilakukan oleh seorang suami atau seorang istri ketika mendapati salah satunya mungkin tidak istiqomah gitu ya, atau beda jalan gitu ya, yang satu sholat, yang satu enggak. Ini sebuah, yang satu sholat, satu selatin ya kan? Yang satu apa? Diselatin. Selatin ya. Yang satunya apa namanya? Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Ini juga menjadi satu persoalan juga di dalam sebuah rumah tangga. Maka ada dua usaha yang harus kita lakukan bagi seorang suami atau istri. Yang pertama adalah banyak-banyak berdoa. Karena kalau kita melihat bahwasanya para ulama itu mengatakan untuk merubah seseorang itu ada dua ikhtiar. Ikhtiar yang pertama doa. Karena yang berhak memberikan hati, merubah hati itu adalah Allah. Kalau ulama menyebut berubahnya hati seseorang itu dan menerimanya orang kebenaran, kebaikan dan mau mengamalkan, itu disebut dengan taufik.
dan taufik itu tidak bisa didapatkan kecuali ke atas kehendak Allah. Itu yang pertama. Jadi ketika kita seorang suami atau istri melihat suami atau istri kita ini tidak sesuai dengan rel syariat atau tidak sholat, ya usaha yang pertama banyak-banyak berdoa. Ya, siapa tahu dengan doa itu Allah mendengar. Nah, yang kedua, apa itu? Hendaklah seorang istri atau suami ketika melihat sesuatu yang tidak baik berusaha untuk memberikan irsyad. Kalau para ulama mengatakan itu usaha dalam bentuk real, memberikan pengertian, menasehatinya. Ini bagian daripada usaha. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan ingin merubah pamannya yang namanya Abu Thalib. Beliau ini, Abu Thalib ini orang yang sangat berjasa kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai orang-orang kafir Quraisy itu ingin mencelakai beliau. Mereka mikir dua kali, ada Abu Thalib. Sangat orang yang sangat dihormati, disegani oleh orang-orang Mekah. Kenapa kok beliau dihormati? Karena beliau menemukan sumur Zam-Zam yang terkubur bertahun-tahun. Nah, ketika beliau memberikan nasihat kepada Abu Thalib ketika beliau mau meninggal dalam kondisi sakarat, qul ya la ilaha illallah kalimatun muhajjatan biya indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, dengan kalimat itu saya akan berhujah di hadapan Allah bahwa engkau masuk Islam. Tapi sudah berikhtiar ini, cuma Allah belum memberikan taufik. Akhirnya beliau meninggal dalam kondisi belum beriman. Tetapi banyak sekali orang-orang yang diberikan nasihat oleh Rasulullah, Allah berikan taufik. Jadi usaha seorang suami atau istri ketika ada suaminya atau istrinya yang mereka itu berbeda jalur, ya, banyak-banyakin doa. Nah nanti kalau sudah bicara doa, kita juga harus apa ya istilahnya, bagaimana doa ini bisa dikabulkan. Di antara faktor doa itu bisa dikabulkan adalah kita istiqomah. Karena Rasulullah itu mengatakan begini, ta'arruf ilallah firroha ya'rifka fisiddah. Kadang-kadang kita nggak tahu kenapa doa kita kok nggak dikabul-kabulin, kenapa ya? Nah ini karena kita itu kalau mengenal Allah itu kalau pas ada masalah saja. Nah ini kekeliruan kita. Padahal kalau kita mau mengenal Allah ketika kita dalam kondisi nggak punya masalah, Allah akan mengenal kita ketika kita dalam kondisi punya masalah atau problem. Nabi yang ngomong sendiri dalam hadisnya, kenali Allah ketika engkau dalam kondisi kaya, dalam kondisi luang, dalam kondisi tidak banyak problem. Maka kata Nabi, ya'rifka fisiddah, Allah akan mengenalmu ketika engkau dalam kondisi sakit, dalam kondisi sempit, dalam kondisi banyak problem. Jadi masalahnya di sini ya. Jadi kadang-kadang doa itu tidak dikabulkan oleh Allah karena kita datangi Allah pas kita dalam masalah saja. Mungkin itu. Masya Allah. Sekarang gini, Ustaz. Ada suami istri atau ini banyak yang belum nikah ya, oke. Ada jomblo gitu aja ya. Jomblo bisa bilillah yang belum menikah. Itu dia soleh banget, soleha banget. Iya. Tapi ketika menghadapi sesuatu mudah marah. Itu gimana, Ustaz? Agar tidak mudah marah atau tidak sumbu pendek. Misalnya kita lagi udah banyak istighfar nih, tiba-tiba ada yang belok kiri tapi rating kanan kan jadikan padahal udah istighfar gitu. Itu gimana? Biar kita bisa ngerem, biar bisa selalu kalem gitu. Salah satu penyakit hati itu ya tadi mudah marah. Ya, marah itu memang ada dalam diri manusia, itu fitrah. Ya, marah itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau marah yang baik, ya ketika ada agama Allah dilecehkan gitu ya, itu wajib kita marah. Kalau nggak marah berarti iman kita ini tidak hidup gitu ya. Tapi yang saya maksud di sini adalah marah-marah yang dalam persoalan-persoalan yang sepele, ya emosi sesaat. Itu kaitannya dengan urusan hati yang kotor, gitu ya. Hati yang kotor, marah, dengki, bail, benci, tanpa alasan yang dibenarkan. Maka kata Rasulullah ya, untuk mengobati hati yang kotor, hati yang berkarat, itu ada dua. Apa itu? Tilawatil Quran wa dzikrul maut. Banyak-banyakin deh baca Quran. Insya Allah akan melembutkan hati dan mengingat kematian.
Itu ya. Insya Allah. Ya, teman-teman yang masih suka marah ya, yang sumbu pendek ya, senggol bacok, nah itu banyak-banyak ingat mati kamu ya, dan juga banyak-banyak baca Quran. Permasalahannya sekarang adalah belum bisa baca Quran, masih terbata-bata ya, itu baca Al-Fatihah aja muter-muter, kuliah kafirun tuh nggak selesai-selesai ya. Itu gimana Zat? Oh iya, ada tip ketika kita sedang marah, para ulama mengatakan kalau Anda sedang marah-marah atau sedang emosi, maka yang pertama duduk. Orang kalau duduk itu mau marah, mau nendang tuh nggak bisa, mau mukul nggak bisa, disuruh duduk dulu ya. Kemudian setelah duduk kok masih marah lagi, ya, kemudian ambil air wudhu, ya, karena marah itu datangnya dari setan, sehingga dengan air wudhu mudah-mudahan marah ini bisa padam, gitu ya. Setelah wudhu ya kita kok masih ada ganjel marah lagi, sholat. Kok habis sholat kok masih marah lagi, tidur. Nah, nanti habis tidur, insya Allah pikirannya fresh. Kalau nggak bisa tidur di ruqyah masalahnya ya. Aduh, suka gemes sama orang-orang. Tapi jangan kelamaan tidur, nanti malah bahaya. Oke, kita balik lagi ke tema nih Ustaz ya. Untuk menjadi surga, apalagi sama keluarga itu kan banyak sekali tantangannya. Yang lagi viral hari ini tuh Ustaz Dasat Latif bilang, kalau misalnya ada anak itu nggak sholat, lebih baik kamu pelihara kambing aja. Beliau bilang begitu Ustaz. Nah itu gimana caranya agar kita bisa tenang menghadapi keluarga yang belum sholat? Iya, pertama kita tidak boleh menyerah ya, kita tidak boleh menyerah. Selama kita masih hidup ya, ketika melihat hal-hal yang kurang cocok dengan keilmuan kita ya, atau dengan nilai-nilai syariat mungkin di antara suami atau istri kita atau anak-anak kita dituntut untuk terus berusaha tadi ya, untuk berusaha. Ketika anak tadi kenapa tidak sholat, kita cari penyebabnya ya. Biasanya ada beberapa faktor kenapa anak itu tidak mau mengerjakan perintah Allah ya. Para ulama itu juga menerangkan kok tentang kenakalan anak remaja, itu banyak penyebab. Di antaranya adalah yang pertama faktor keluarga, ya. Dalam kitab Tarbiyatul Aulad, ya, kitab pendidikan anak itu adalah beberapa faktor kenapa anak itu bisa baik dan bisa buruk. Pertama, urusan lingkungan keluarga. Kenapa anak itu tidak biasanya dia kurang teladan dari orang yang ada di rumah itu. Banyak kan orang tua yang ingin anaknya baik, soleh, namun orang tua tidak mensolehkan diri. Nah ini keliru. Makanya di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksud menjaga keluarga ini ada dua, kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Adibuhum alimuhum wa adibuhum. Ajari anakmu perkara agama, kemudian engkau praktekkan. Engkau berikan teladan. Nah, kadang-kadang kan tidak, keluarga itu terutama ayah ini terutama ya, calon-calon ayah ini harus paham gitu ya, yang belum nikah nggak apa-apa, ini sebagai ilmu dulu ya. Nah, ketika nanti kita menjadi seorang ayah, menjadi pemimpin rumah tangga ya, pertama yang dituntut adalah bagaimana ngajari istri dan anaknya perkara agama dan memberikan tauladan. Banyak kan ayah itu maunya nyuruh saja, tapi dia tidak menjadi teladan. Ketika ada azan, ya dia mengatakan, kamu pergi ke masjid sana sholat. Tapi bapaknya apa? Ngopi sama udut. Waduh. Ini banyak ya. Insya Allah nggak di sini, tapi di sana. Tapi bekas sini. Tapi yang di sana kayaknya pindah ke sini. Aduh. Jadi memang kuncinya adalah contoh yang ada di rumah dulu, Zat. Betul. Masya Allah, ya memang harus dipaksa dari orang tuanya dulu yang benar gitu. Iya betul. Dan gimana Sat, kalau misalnya orang tuanya udah bolak-balik ngingetin, ada yang sampai lebih dari 3 kali, itu dibiarin aja. Kalau ada yang kalau nggak salah dipukul boleh ya anaknya? Iya. Tadi saya belum selesai ya. Jadi beberapa faktor untuk mendukung anak bisa menjadi soleh dan soleh itu faktor pertama adalah lingkungan keluarga. Faktor yang kedua adalah lingkungan masyarakat. Jadi Nabi sendiri juga mengatakan
berpindahlah kalian ketika kalian mendapati lingkungan yang buruk kepada lingkungan yang baik. Ya, makanya ada adab ketika kita memilih rumah. Jadi orang banyak memilih rumah, lingkungan itu yang pertama apa yang dicari? Murahnya. Ini keliru. Yang penting rumah saya, yang penting saya beli rumah itu murah kayak gitu ya, dengan yang lain. Tapi dia tidak memperhatikan bagaimana kondisi lingkungannya. Ternyata lingkungan itu juga mempengaruhi bagaimana pendidikan anak kita. Makanya ada perkataan ihtarul jar qabla dar. Pilihlah tetanggamu sebelum memilih rumahmu. Nah, jadi faktor lingkungan juga mempengaruhi. Orang tua sudah berusaha memberikan nasihat, memberikan contoh, tapi lingkungannya buruk. Ini juga masalah. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman, ya, setelah kita berusaha memberikan lingkungan yang baik di lingkungan keluarga, kemudian lingkungan masyarakat. Yang ketiga, kita harus berikan juga memilihkan lingkungan sekolah yang baik. Ini juga penting. Karena ketika lingkungan sekolah juga nggak baik, ini akan menjadi pertarungan antara lingkungan keluarga dengan lingkungan sekolah. Maka sekali lagi ketika kita sebagai orang tua ingin memiliki anak yang soleh dan solehah, ya maka kita harus memperhatikan 3 faktor ini, yaitu bi'ah keluarga, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan kampung, masyarakat kita, dan lingkungan sekolah. Nah ini yang mungkin bisa kita lakukan. Jadi dipaksa masuk sekolah Islam gitu tadi. Yeah. Kayak saya dulu dipaksa orang tua masuk sekolah Islam, tapi dari situ saya mikir, oh iya saya alumni SMP ini ya, kok begini kelakuannya ya, gitu Ustaz. Walaupun lihat teman-teman lain juga sama, tapi ya pada akhirnya mikir juga, kok gue bawa nama alumni begini gitu. Tapi ya gimana? Oke, teman-teman yang mau tanya boleh siapin kertas atau mungkin bisa pakai mic langsung. Nah, terakhir nih, sebelum masuk pertanyaan Tat. Untuk sekeluarga nih, banyak kepala tentunya kan, apalagi punya orang tua yang, mohon maaf, yang diktator, yang keras gitu. Nah ini gimana nasihatin orang tua sebagai anak? Kan katanya nggak boleh tuh, tapi gimana? Orang tua yang? Jadi orang tuanya tuh keras. Nah anak-anak nih mau nasihatinnya gimana baiknya? Oh iya. Pertama kita harus cari dulu penyebab kenapa orang tua kita itu keras. Jadi keras di sini kadang-kadang mungkin faktor keturunan ya, atau mungkin faktor pikiran ya, karena mungkin di tempat kerja banyak masalah sehingga emosinya labil ya. Maka sekali lagi tadi ya, pemarah ya, kemudian juga pemarah, kemudian juga dia emosional, itu sekali lagi dari faktor hati yang kotor ya. Makanya sebagai anak ya bagaimana sabar ya untuk berusaha tadi ya. Ada 2 hal tadi, ketika tadi keluarga yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan tadi, mendoakan dan berikhtiar memberikan irsyad. Jadi hidayah kan ada 2 ya, irsyad berupa penjelasan-penjelasan, mungkin kita ngomong baik sama ayah di waktu yang tepat ya, di momen yang tepat, di situasi yang tepat, ngobrol-ngobrol baik, mengakrabi orang tua kita. Siapa tahu di waktu itu ayah bisa menerima nasihat-nasihat dan masukan-masukan dari anaknya. Atau kalau mungkin anaknya sudah dianggap remeh, ya bisa memanfaatkan orang-orang yang dipandang dihormati oleh orang tua kita, yang bisa menyampaikan keluhan kita. Nah, jadi banyak metode. Meskipun itu ikhtiar secara konkret, tapi jangan dilupakan juga, yaitu doa. Kenapa? Karena yang membolak-balikan hati manusia adalah Allah. Mungkin itu. Insya Allah, semoga bisa menjawab teman-teman yang selama ini gelisah melihat orang tuanya yang belum berhijab atau mungkin belum sholat ya. Karena masih banyak juga yang seperti itu. Oh betul. Ya. Dan ada kisah di keluarga saya itu, salah satu keluarga menjelang meninggal itu baru pakai hijab. Insya Allah. Waktu itu ya kita sama, saya mau ngomong juga nggak enak kan. Tapi alhamdulillah Tazinullah sebelum meninggal beliau pakai hijab. Dan benar-benar pas nalkin ya, berarti waktu beliau meninggal itu benar-benar mengucap dituntut sama ibu. Dan ternyata memang benar saja, kita memang harus sungguh-sungguh saja. Dan
sebelum meninggal ya beliau juga benar-benar ngaku salah karena pernah keras sama saya sama ibu, dan Masya Allah teman-teman, yang namanya hidayah itu memang ya pilihan Allah ya Ustaz ya. Orang paling keras yang saya anggap itu ternyata bisa lunak ya atas izin Allah. Dan salah satu faktornya memang benar Ustaz, ya ngaku salah. Dan gimana caranya biar kita mudah ngaku salah? Ketika kita mudah mengaku salah ya kita harus senantiasa memandang bahwa dosa itu besar meskipun kecil. Jadi ngaku salah itu memang benar-benar salah ya. Jangan sampai kita sudah benar tapi jangan ngaku salah. Kalau memang kita salah, ya kita melihat salah itu kan bisa jadi dosa kita kepada Allah. Jadi kita memandang dosa itu jangan kecil atau besar, tetapi kepada siapa kita bermaksud kepada Allah. Karena begini, apalagi kalau kita melihat hadis-hadis tentang kezaliman. Jadi kan Nabi itu pernah tanya sama sahabat, ya, wahai sahabatku, kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut? Gitu ya. Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya uang, orang yang bangkrut nggak punya apa-apa. Kata Nabi, bukan itu. Orang yang bangkrut di akhirat itu adalah orang yang dia di dunia ini sholat, membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa. Namun selain dia itu sholat, selain dia puasa, selain dia zakat, tapi dia juga memfitnah, dia juga memukul, dia juga menumpahkan darah, dia juga menghancurkan kehormatan orang lain. Ini orang yang bangkrut. Apa bangkrutnya? Ketika nanti di akhirat, orang yang berbuat seperti ini, ketika dia beribadah, maka pahala orang ini akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Sampai habis, ketika sampai habis pahalanya, tidak ada yang diberikan lagi pahala orang yang menuduh, memfitnah, mendolimi, maka gantian keburukan dosa ini dipindah kepada orang yang mendolimi dirinya. Makanya sekecil apapun kepada orang lain, suami atau istri kepada suami, ya hendaklah saling mengaku salah tadi ya, karena kita khawatir bisa jadi ucapan kita, tindak tanduk kita menyakiti. Lah sehingga nanti kita ternyata di akhirat kita bangkrut, pahala kita diambil oleh mereka. Bukan hanya kepada suami istri kita atau anak kita, tapi kepada siapapun sama muslim hendaklah kita saling meminta maaf. Jangan merasa hina dengan kita minta maaf. Karena mumpung kita masih hidup dan orang yang kita dzalimi masih hidup, coba kalau sudah meninggal. Nah, ini sangat rugi sekali kita. Makanya waktu itu kalau kita berbuat dolim kepada siapapun, hendaklah segera minta maaf. Jangan sampai menunggu lebaran. Gitu ya. Kadang kita punya tradisi lebaran, punya salah sama orang itu, nunggu nanti kan lebarannya kurang 3 bulan lagi ya gitu. Ntar orangnya meninggal duluan ya. Ternyata sebelum 3 bulan orang yang kita dzalimi meninggal. Nauzubillah. Berarti orang-orang yang terzalimi, alhamdulillah dong berarti harusnya. Kalau saya kan misalnya akhir-akhir lagi sering dizalimi orang nih, berarti saya bersyukur harusnya kan ya. Iya bersyukur atau Ustaz. Oke. Ada lagi yang dizalimi teman-teman? Ada lagi? Nah, bersyukur berarti ya. Berarti kalian harus berdoa untuk senantiasa dizalimi orang lain ya. Kan dapat pahalanya dia ya. Iya. Oke, silakan untuk yang mau tanya, ada? Oh, oke, boleh. Adil. Oh, dari WhatsApp. Oke, baik. Assalamualaikum Kak. Ahwan izin bertanya terkait tema kajian hari ini. Bagaimana cara kita meraih keseimbangan yang kadang imannya naik turun? Oke. Dia belum bisa langsung, ini lagi live ya? Ini kita lagi, tumben lu, rajin lu, masa telat tadi ya. Oke, gimana agar imannya istiqomah padahal kita imannya naik turun? Iya, ketika kita imannya lagi turun, nah ini, jadi ada beberapa nasihat para ulama diantara untuk menguatkan iman dulu itu dengan membaca Al-Quran tadi. Jelas Quran itu luar biasa.
Kata Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau nggak mampu mendengarkan, membaca ya mendengarkan. Apabila dibacakan Al-Quran, maka imannya itu akan bertambah. Kemudian yang kedua, datangi kuburan. Dengan itu kita akan merasa, ya Allah, dosa-dosa kita banyak. Sementara tempat kembalinya kita itu sebentar lagi. Sehingga dengan situ iman kita meningkat. Ya. Kemudian datangi rumah sakit. Ya. Jadi wisata hati, kalau saya istilahkan wisata hati itu ya di rumah sakit, di ruang-ruang ICU. Kemudian kita kembalikan ke diri kita. Banyak orang di sana tubuhnya itu penuh dengan kabel, penuh dengan selang. Kita kembalikan ke diri kita. Mereka tuh sebenarnya ingin sembuh. Ketika sembuh mereka ingin, kalau ditanya, kalau dia Muslim, ingin sholat, ya. Mereka ingin ngaji. Nah, di sini kita akan bisa memperoleh pelajaran. Dari pelajaran itu memberikan dampak. Apa itu? Meningkatkan kualitas ketaatan kepada Allah dan memberikan rasa takut kita untuk bermaksud kepada Allah. Makanya Rasulullah itu memerintahkan kita untuk ziarah kubur. Dulu dilarang karena memang akidahnya belum kuat. Tapi ketika sudah kuat, nah, biar tidak terjadi kemusyrikan, sekarang diizinkan untuk berziarah dengan catatan untuk mengingat kematian. Nah ini penting sebagai sarana meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Di situ nanti kita akan mudah untuk istiqomah. Yang lain, kalau saya tambahkan, bergaul dengan orang-orang soleh yang selalu memberikan motivasi, mengingatkan kita, ya. Ketika kita maksiat diingatkan, ketika kita banyak lalai diingatkan. Inilah teman yang soleh. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ikhwanukum ahlan min ahlikum. Teman kalian itu satu ngaji, satu jamaah di masjid, itu lebih mahal daripada keluarga kalian. Dalam arti keluarga dalam tanda kutip ya, keluarga yang tidak paham. Kenapa? Kata Imam Hasan Al-Basri, ikhwanukum, teman kalian satu kajian, ya, satu masjid ini senantiasa mengingatkan akhirat, ya. Kayak Mas Opin di sini tuh mengingatkan akhirat terus, Masya Allah, setiap hari Sabtu kita juru ngaji, kita dimotivasi untuk tadi ada kalau datang ke sini jangan kapok ya, itu akhirat itu Masya Allah. Ya, kemudian kalau keluarga kalian itu senantiasa mengingatkan dunia dalam tanda kutip, ya. Kadang-kadang kita kalau kembali ke rumah itu siswa beda diopo, gitu kan? Pertanyaan-pertanyaan orang tua kan kita gitu, besok beda diopo, kekhawatiran tadi. Semoga orang tua kita termasuk orang tua yang soleh dan solehah yang senantiasa mengingatkan kita bukan hanya urusan cita-cita dunia, tapi cita-cita akhirat. Ada loh mertua itu yang soleh itu ada. Sampai menikah itu malam-malam rumahnya anaknya ditelepon, sudah tahajud belum? Nanti nyari mertua yang kayak gitu ya. Puasa sunnah enggak nak sekarang? Oh gitu. Mertua masih meskipun sudah miliknya orang lain. Masya Allah. Iya, tadi siang saya ketemu mama saya kan, mah makan yuk, mama puasa. Saya langsung, aduh iya bos, udah bulan Rajab ya, belum balik kan ya. Iya, harusnya saya yang puasa gitu kan. Masya Allah. Ya, terima kasih teman-teman yang mau live, yang mau tanya di live boleh juga ya. Bisa ada nomor saja ya, jalan gitu ya. Keren ya. Oke, ada yang mau tanya tadi? Boleh. Mas Fadif, tolong mas. Satu aja. Itu mbaknya tuh, dit, mbaknya. Oh, udah. Mbak, tolong itu. Kabel nggak ada? Ini kabel. Nggak ada ya? Silakan mbak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tema hari ini kan istiqomah keluarga sampai surga. Iya. Kalau keluarganya bubar jalan gimana? Keluarganya? Keluarganya apa? Keluarganya bubar jalan. Bubar jalan. Suami istri dan anak. Nah, kalau bubar jalan itu gimana Pak Ustadz? Kan sebelumnya maaf saya kita dulu ya Pak. Saya kan punya saudara. Nah, saudara saya kan berkondom, federasi juga, jadi punya ayah yang pernah bertanggung jawab dengan anaknya. Jadi anaknya juga jangankan sholat gitu loh, kayak jangan gereja, sholat pun juga nggak mau. Tapi saya juga merasa lebih baik walaupun tidak sholat. Jadi saya sebagai saudara bagaimana caranya
mengajak saudara saya yang lain ini untuk survei bareng gitu loh Pak Ustaz. Iya. Terima kasih. Ini tidak jauh beda dengan tadi ya. Artinya di dalam satu keluarga kadang-kadang ada yang tidak istiqomah. Ya, memang ada beberapa faktor tadi ya. Kita pertama ketika memberikan sebuah penyadaran kepada seseorang itu kita harus pelajari dulu Mbak ya. Bagaimana, kenapa dia tidak berjilbab, kenapa dia tidak sholat. Karena setiap masing-masing orang itu berbeda-beda gitu ya kasusnya. Sama-sama tidak sholat, tapi motifnya beda-beda gitu ya. Ada orang yang tidak mau sholat karena malu gitu ya. Ya, saya sudah terlanjur banyak maksiat gitu ya. Kan ada nih biasanya di awal Ramadan itu kan ada orang yang sholatnya setahun cuma 2 kali ya. Sama di sini nggak ada lah. Ya, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ketika Ramadan terawih pertama dia datang. Ya, dia datang. Ketika ditanya kenapa kamu kemarin-kemarin nggak sholat, saya malu karena saya sudah banyak minum-minuman keras dan sebagainya. Nah orang seperti ini ketika ada kesadaran Ramadan di awal-awal terawih dia datang, ya kita sebagai orang yang menjadi jamaah sudah lama jangan membuli. Ini kadang-kadang kan sukanya mencandain orang-orang yang baru tobat. Ini keliru. Misalkan ada orang baru datang ke masjid, dulunya nggak pernah ke masjid, ya dia semangat sekali ya masuk masjid pakai sarung, bahkan pakai jubah, pakai sorban gitu. Padahal 2 ya. Lalu kita panggil dia Assalamualaikum Pak Kiai gitu. Besoknya dia nggak datang lagi gitu. Disuruh istrinya, kenapa Pak nggak datang? Saya nggak mau pada menghina saya gitu. Nah ini jangan sampai ya. Justru orang-orang seperti ini perlu kita rangkul. Ada orang banyak penyebabnya karena memang hatinya kotor tadi. Jadi ketika diberitahu, saya pernah itu ketemu seorang ibu-ibu umurnya sudah 55. Kita nasihatin, ibu sholat. Ya. Itu jawabannya nggak masuk akal. Ya, jawabannya adalah ngapain sholat? Sholat nggak bikin kaya, ya juga ya. Ini kan pemahaman yang keliru. Seakan-akan orang suatu bisa kaya, dia maunya gitu. Padahal sholat itu adalah kewajiban, kaya atau miskin, selama dia adalah muslim atau muslimah, dia wajib sholat. Saya bilang begitu. Malah dia nyolot. Dia bilang gini, nggak apa-apa nggak sholat, temennya banyak juga gitu. Dan nanti kalau ibu nggak sholat, disiksa loh di neraka, nggak apa-apa. Temennya masih banyak lagi. Seperti itu. Ini urusannya hati. Maka setiap orang yang tidak istiqomah tadi perlu kita lihat dulu kasusnya apa, ya, kita pelajari dulu, baru kita berikan solusi-solusi. Ya, karena setiap orang itu tidak istiqomah tadi permasalahannya beda-beda. Ada orang yang nggak pakai jilbab, kadang masih salah memahami bahwa jilbab itu nggak wajib. Banyak. Ada orang yang ingin pakai jilbab karena tempat kerjanya tidak boleh memakai jilbab. Nah, kita tidak boleh langsung memvonis, tapi bagaimana kita mengajak dialog. Nah, Islam itu mengajari dialog ya, tidak boleh memvonis, tidak boleh. Karena Nabi Ibrahim saja, meskipun Namrud sudah jelas-jelas menyembah berhala, tapi Nabi Ibrahim berusaha untuk mengajak dialog, ya, dengan cara beliau memancing pertanyaan. Ketika Namrud pergi berperang atau berburu, Nabi Ibrahim bersumpah, Tallahi la'akidanna aslamakum ba'da tuwal diri. Demi Allah saya akan hancurkan patung kalian ketika kalian pergi. Faja'allahum judadan. Ketika kalian pergi, kami jadikan patung itu berkeping-keping. Illa kabirolahum, kecuali patung yang paling besar. Saya tidak akan hancurkan patung itu. Betul. Ketika Namrud dan bala tentaranya pulang ke kerajaannya, melihat tempat sembahyangnya hancur, Tuhannya hancur, kecuali patung yang paling besar. Lalu Namrud mengumpulkan para petinggi-petinggi kerajaan. Kira-kira siapa yang berbuat ini? Maka satu menteri mengatakan, kami mendengar ada sosok anak muda yang suka mencela Tuhan-Tuhan kita. Siapa lagi kalau bukan Ibrahim? Panggil. Namrud tegas, panggil. Lalu Nabi Ibrahim diajak dialog oleh Namrud.
betulkah kamu yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Nabi Ibrahim menjawab, tanyakan saja patung yang paling besar. Kemudian Namrud mengatakan, bagaimana saya akan bertanya kepada patung yang besar, sedangkan patung itu tidak bisa ngomong, nggak bisa mendengar. Nah, ini telak sekali ini, logikanya Ibrahim luar biasa. Nah, sudah nggak bisa ngomong, nggak bisa mendengar, kenapa kamu sembah? Diam itu, nggak berkutik itu. Sadar diri Namrud itu, saya kalah. Akhirnya apa? Sudah nggak pakai logika lagi, pakainya otot. Bakar Ibrahim. Ya. Itu pun Allah masih sayang sama Namrud. Mbok yo sadar, ketika kamu sudah kalah diskusi dengan Ibrahim, kamu masih melawan Allah. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Ibrahim berdoa, kuni yanar bardawa salam. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan. Harusnya Namrud itu sadar diri. Ini betul apa yang dibawa oleh Ibrahim. Propnya Ibrahim luar biasa. Jadi jangan tinggalkan dialog. Islam mengajarkan kita untuk berdialog dengan cara dari hati ke hati. Karena setiap orang yang mereka itu menyimpang dari agama itu kasusnya beda-beda. Ya, sehingga dengan dialog itu akan membuka persoalan. Sehingga nanti cara mengobatinya kita akan tahu. Oh, kita harus mengobati dia dengan cara seperti ini. Gitu. Wah. Gitu ya, Bismillah. Tadi ada yang kelewat, misalnya udah nggak bareng lagi nih, udah pisah orang tuanya. Oh iya. Itu gimana untuk sesurga? Apakah dengan orang tua yang baru atau gimana? Baik. Ketika seorang yang sudah berpisah, kemudian yang berpisah itu menikah lagi atau tidak menikah lagi, ya selama dia itu mereka adalah orang-orang yang istiqomah, insya Allah mereka tetap satu surga. Namun belum tentu satu ruangan atau kamar, gitu ya. Karena setiap orang Muslim itu masuk surga. Dan nanti setiap bahkan misalkan ada seorang istri ya menikah dengan dua suami, mungkin dicerai, nikah lagi. Itu besok ditawari mau milih yang mana. Kalau suaminya sama-sama masuk surga, suaminya yang asli atau mantan suaminya itu. Ya, tapi kalau suaminya yang lama menikah lagi, ya insya Allah dia milih istri yang dinikahi lagi itu. Atau dipilihkan suami yang paling soleh. Jadi gitu. Masya Allah. Ya, jadi mikirkan enggak nih teman-teman ya. Oke, Ustaz, ada pertanyaan dari teman saya, Ustaz. Kenapa aku ketika sholat, ketika aku ke masjid, ujianku makin tambah? Nah, itu. Bener baru 3-4 hari yang lalu ya. Tiba-tiba waktu itu, kok aku kalau sholat lagi, masjid lagi kok ujianku makin tambah ya, juga gitu. Gimana? Ya, pertama harus kita bangun dulu paradigma tentang ujian. Ini penting. Kadang banyak di antara orang-orang Muslim ini ya, yang tentunya yang belum paham, menganggap ujian itu adalah sesuatu yang seakan-akan itu buruk. Padahal Nabi Muhammad SAW itu mengatakan dalam hadisnya, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Jadi kalau Allah itu mencintai suatu kaum atau mencintai hamba, maka Allah akan mengujinya. Jadi sebenarnya ujian itu sebagai tanda Allah cinta sama dia. Kalau kita betul-betul memahami sebagai sarana untuk naik tingkat keimanan itu. Nah, bagaimana? Yang penting kemarin sudah kita sampaikan, ketika orang menyikapi ujian ada 4. Ya, tingkatan yang paling tinggi adalah bersyukur. Bersyukur, orang diuji bersyukur, ini aneh. Tapi ada. Siapa itu? Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang luar biasa. Beliau masih mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Huwa aqtaha wa huwa aqtaha. Segala puji bagi Allah. Dialah yang memberikan sehat dan dialah yang mencabut kesehatan sehingga saya sakit. Karena dia berpikiran, kenapa saya bersyukur? Karena bisa jadi ada ujian yang lebih berat daripada kita. Ada yang dia berpikir bahwa dengan ujian ini
Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dirinya, mencintainya. Kemudian tingkatan yang kedua adalah ridho. Ridho itu seakan-akan dia tidak diuji oleh Allah. Dia menganggap bahwa ujian itu merupakan roda kehidupan. Namanya hidup itu kan ada senang, ada susah, kadang di atas, kadang di bawah. Itu ritme yang harus kita jalani di dunia. Ya, nggak mungkin kita di dunia itu sehat terus juga nggak mungkin, senang terus juga nggak mungkin. Nanti kalau kita senang terus, sehat terus itu baru di surga. Ya. Nanti orang di akhirat susah terus itu di neraka, nggak ada gembiranya. Tapi kalau di dunia ada yang senang, ada yang sedih. Ya. Dia enjoy saja ngejalaninya, karena dia paham bahwa ini adalah bagian dari roda kehidupan. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah sabar. Sebenarnya dia tidak mau diuji oleh Allah seperti ini, namun dia tahan. Makanya sabar itu artinya adalah menahan, ya, untuk tidak keluar dari rel Allah. Ya. Ini namanya sabar. Dia berusaha untuk mengisi dengan kebaikan, dengan sholat, dengan doa, dengan berusaha mencari solusi supaya tidak bermaksiat. Nah, kemudian yang keempat, ini yang jangan sampai kita lepas dari yang ketiga ini. Apa itu? Ketika diuji oleh Allah, dia murka. Nah, ini yang keliru, ya. Diuji oleh Allah, dia murka, dia nggak kuat. Nah, murka ini ada tiga. Murka dengan hati, dia suudzon kepada Allah, bahwa Allah tuh tidak perhatian sama saya. Naudzubillah. Kemudian dia murka dengan lisan, dia ngata-ngatain Allah bahwa Allah itu tidak adil. Naudzubillah min dzalik. Padahal antara ujian Allah dengan nikmat Allah besar nikmat Allah. Kadang-kadang yang dihitung oleh manusia itu kan yang ujiannya saja gitu. Dan yang lebih parah ini, murka dengan anggota badan. Yaitu apa? Dia bukan lari ke masjid, bukan lari ke tempat kajian, bukan lari ke tempat-tempat kebaikan, malah dia lari ke tempat-tempat maksiat. Dan ini banyak. Punya masalah rumah tangga, bertengkar dengan istri, bertengkar dengan mertuanya, lari ke diskotik, minum minuman keras. Bahkan yang lebih parah ini, diuji oleh Allah malah bunuh diri. Naudzubillah. Dan ini banyak. Nah, semoga kita dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang demikian. Amin. Amin. Ya, kalau dilihat dari yang saya sampaikan tadi, teman-teman sadar nggak bahwa banyak orang yang bunuh diri itu memang mereka yang fokus ke hal yang belum didapat. Padahal mereka itu artis terkenal, mereka itu pencapaian duniawinya luar biasa. Tapi ada satu permasalahan yang belum dia dapat, itu dia pikirkan, mentok akhirnya bunuh diri. Jadi memang paling benar ya percaya bahwa yang terbaik itu memang ya ini semua pilihan Allah ya. Iya, betul. Tapi untuk mencapai level Nabi Ayub kayaknya tidak semua orang bisa. Betul. Untuk menyikapi dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Kamu belum makan alhamdulillah. Kamu habis ketabrak ya alhamdulillah gitu. Itu kayaknya harus punya iman yang kuat gitu. Saya baru kemarin nyoba itu tabrakan. Mobil saya pengen saya alhamdulillah gitu. Feel loro. Oke, ada lagi fotonya sebelum ditutup teman-teman? Oh, ada di belakang. Silakan Mas. Pakai mic. Apa? Oh iya, pakai suara keras, oke Pak. Suara besar. Terima kasih. Anaknya umur berapa? Oh, biar soleh gimana anaknya? Setelah tadi apa? Setelah di lingkungan di rumah soleh gitu ya? pengasuhan di rumah, di sekolah. Sekolah asuh anak biar soleh di rumah, di rumah ya. Biar anak itu soleh di rumah gitu ya Bu ya. Apa namanya? Pertama ya kita sebagai orang tua mengajarkan perkara-perkara penting dulu. Perkara-perkara penting. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan sudah mewanti-wanti ketika anak di usia sebelum balik untuk diperintahkan 7 tahun itu sudah sholat.
Bahkan ketika 10 tahun belum sholat dipukul. Tapi dipukul di sini artinya bukan dihabisin gitu ya, sampai berdarah gitu. Bukan. Dipukul ini ada 2 makna. Pertama, dipukul ini idrib itu maksudnya orang tua berikan contoh. Yang kedua adalah dipukul yang tidak merasakan sakit. Ya, tapi itu sebenarnya fleksibel aja ya, tidak sampai segitu. Nah, tetapi insya Allah ketika anak sudah dibiasakan dalam urusan-urusan yang penting, terutama tadi Nabi ketika anak dalam usia 7 tahun ya, belum punya dosa, masih belum balik, itu orang tua harus berusaha untuk membiasakan sesuatu yang penting, yaitu terutama sholat. Nanti insya Allah ketika anak tadi di usia-usia kecil itu sudah terbiasa sholat, insya Allah nanti dalam urusan-urusan yang lain juga akan mau diberikan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, kemudian juga dalam urusan puasa ini juga harus dilatih. Anak-anak kecil itu kita punya anak sejak kecil, memang pendidikan soleh itu harus sejak kecil diterapkan. Ketika Ramadan ya kita ajari anak kita untuk puasa, meskipun tidak sampai maghrib, kalau tidak duhur tidak apa-apa. Kemudian berkembang lagi asar, kemudian syukur-syukur maghrib. Kemudian setelah itu kita juga harus kasih reward. Ya, anak itu kan seneng ya kalau sesuatu kita berikan kebaikan-kebaikan, kemudian dia mau konsekuensi melakukan, kita perlu apresiasi, kita kasih hadiah. Ya, seperti anak juga mau membaca Al-Quran, kalau kamu bisa sampai jilid 6, kamu saya berikan ini. Ya. Atau kalau kamu bisa sholat jamaah di masjid, ya isya sama maghrib, nanti ibu berikan ini. Seminggu kalau bisa istiqomah, ibu akan berikan ayam sama kok. Gitu. Ini contoh saja. Ya. Ataupun lebih ya nggak apa-apa, gitu ya. Jadi jadi nggak bisa soleh itu seketika itu nggak bisa. Harus butuh proses pembiasaan. Nah memang yang agak sulit ketika anak itu sudah besar. Nah ini repot. Ya, kita pernah menjumpai dari jamaah-jamaah itu meluk anak saya dikandani angel gitu ya, disuruh sholat itu nggak mau, bahkan kalau diberitahu malah orang tuanya dibentak. Ketika kita telusuri ternyata sejak kecil tidak pernah diarahkan, sehingga yang mengarahkan adalah lingkungan temannya. Nah kalau sudah begitu bagaimana? Ya tadi berusaha untuk mendoakan dan berusaha untuk berdialog dengan baik. Sebagaimana Nabi Ibrahim memberikan berdiskusi dengan anaknya Nabi Ismail dengan dialog. Jadi sebagai orang tua itu juga penting ini, melihat kasus Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim punya unek-unek. Ini arafil manam, aku tuh mimpi diperintahkan untuk menyembelihmu. Nabi Ibrahim datang ke Nabi Ismail bukan langsung pokoknya gue tak sembelih. Enggak begitu. Kan rata-rata orang tua seperti itu kan. Pokoknya kamu sholat, kalau kamu enggak sholat keluar dari rumah saya, ini enggak benar. Maka kita tiru cara Nabi Ibrahim di dalam mendidik anaknya. Apa? Dialog dengan hati ke hati, ya. Dengan situasi yang enak, gitu ya. Kalau perlu dialog jangan di rumah, mungkin di angkringan gitu, atau di tempat-tempat yang bagi anak itu mau menerima. Nah itu ternyata betul. Ketika Nabi Ibrahim mengungkapkan mimpinya, disuruh oleh Allah untuk menyembelih dirinya, Nabi Ibrahim ngasih kesempatan kepada Ismail untuk berpendapat. Fangdur madataro, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Masya Allah. Jadi anak itu juga harus kita dengarkan pendapatnya. Kenapa kok kamu nggak mau sholat? Kita harus tahu dulu alasannya apa. Nah, ini ya. Nah ketika itu Nabi Ismail mengatakan, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, pendapatku ini, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, sesungguhnya insya Allah kau akan dapati aku termasuk anak yang sabar. Jadi Masya Allah ya, Al-Quran itu ngajarin parenting luar biasa. Maka kadang-kadang kita mungkin lewat gitu ya. Masya Allah, kita baca Quran tapi nggak tahu artinya dan belum paham sudah. Seringnya begitu. Dan memang benar Mbak, yang namanya
didik anak tuh memang dimulai dari contohnya dulu dari orang tua. Membiasakan. Tiba-tiba anak saya, loh kamu ngapain Bar? Mau sholat apa? Sholat malam. Padahal masih bisa. Masya Allah. Jadi kami berdua, saya sama istri sering diskusi, emang kalau sholat malam tuh gini-gini, dan dia dengar ternyata. Diskusi itu ternyata ditangkap sama anak dan dia tiru. Tiba-tiba dia sholat. Masya Allah. Masya Allah. Dan ya mungkin bisa jadi contoh juga untuk memilih tontonan yang Islami kayak Omar Hana, terus Nusa, Lara, terus apa lagi? Waktuku kecil ngawur ya. Gitu. Oke. Cukup, ada lagi yang tanya? Cukup? Oke. Baik, Ustaz, sebelum ditutup kita doa dulu, Ustaz. Baik, teman-teman, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita semuanya kesabaran di dalam kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kita diberikan istiqomah di dalam agama ini, dan mudah-mudahan kita semua kelak ketika wafat kita semua dikaruniai dan dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yufi'u ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najati minan nar wal 'afwi wal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatul amri wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub sabbit qalbana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbana ila ta'atik. Allahumma yassir umurana ya Allah, Allahumma yassir umurana ya Allah wa la tu'assir fa innaka antal muyassirul mu'assir. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza shi'ta sahla. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah untuk menjadi keluarga yang istiqomah, jangan lupa untuk terus buka Quran dan ingat kematian, dan mulai hari ini mulai saling memaafkan, apalagi yang sudah berpasangan. Untuk yang belum berpasangan ya memaafkan diri sendiri dulu ya, yang belum nikah ini. Oke, baik teman-teman, yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari kami. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majid bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ada cemilan? Ada, alhamdulillah. Yang akhwat bisa diambil di rumah di belakang ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa setiap